Mungkin besok atau Kamis kali ya. Udah mulai libur ya Bapak Ibu Saudari. Kalau di Indonesia itu Kamis kayaknya mulai liburnya. Puji Tuhan. Dari Makassar, dari Jepara, Shalom Bu Eni, Bu Happy, Shalom Bu Gloria. Ya, Bapak Ibu Saudari jangan lupa saudara pastikan ya masuk ke grup Pastor Deso di WA. Bapak Ibu Saudari ini karena grup ini terbatas Bapak Ibu Saudari. Jadi buat kalian semua jangan lupa nanti saudara bisa masukkan nomor kalian, ya nomor WA kalian di inbox saya. Ya biar saya catat secara manual buat kalian semua yang rindu masuk grup bersama Pastor Deso bersama Ibu Gembala juga ya. Jadi Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan mungkin ada hal-hal yang perlu didoakan secara pribadi atau mungkin ada hal-hal yang perlu saudara sampaikan ya di grup itu saudara bisa masuknya Bapak Ibu Saudari ya. Jangan lupa buat teman-teman semua yang belum masuk ya Bu Ira, Bu Eni, Bu Happy, Bu Gloria sudah masuk kalau tidak salah ya. Bu Maya ya dari Bekasi Tuhan memberkati. Dari Makassar, God bless you ya. Buat Opung Erlan jangan lupa masuk ya, Bu Opung Erlan. Tanjung Priok, God bless you. Bu Asyawan Biru jangan lupa masuk grup ya. Haleluya. Dari Malaysia nanti jangan lupa kasih nomor Malaysianya. Bapak Ibu Saudari di inbox ya, bukan di kolom komentar tetapi di inbox. Bu Kimitsuo jangan lupa masuk ya dari Bogor. Juga sama-sama jangan lupa masuk grupnya nanti. Ya Bu Hasna, Sialaba, Naburju, God bless you. Tuhan memberkati jangan lupa masuk ya. Semua teman-teman semua Bu Ellen, Jayapura. Ya, Bu Betty dari Amurang ya, Bu Betty. Amurang ini Manado ya, Bapak Ibu Saudari kalau tidak salah ya. Bu Frismoko dari Depok Jawa Barat, ya. Bu Sijo dari Surabaya, God bless you. Tuhan memberkati. Mami Lola dari Malaysia, Tuhan memberkati ya. Teman-teman semua. Bu Agnes Simba dari Sarawak Malaysia, Tuhan memberkati. Patrick Baginda, puji Tuhan. Bu Ana Niketut, God bless you. Ya, jangan lupa ya, nanti teman-teman semua yang rindu masuk, teman-teman semua di grup itu semuanya gratis pokoknya teman-teman semua ya. Kalau grup itu gratis nggak ada bayar-bayar teman-teman semua ya. Semua di dalam setiap pelayanan pekerjaan Tuhan, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan kita hanya rindu supaya jiwa-jiwa itu terlayani dengan baik ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, jadi Pak Patrick Baginda jangan lupa masuk di grup ya. Bu Ana ya, Bu Niketut ya bisa masuk di grup Pastor Deso ya. Di dalam setiap kehidupan kalian semua. Bisa lewat DM ya Pastor. Iya bisa lewat DM, betul. Ya nanti Bu Kimitsuo masuk DM Pastor Deso di TikTok ya. Lalu kemudian tulis saja nomornya di sana. Nanti saya akan memasukkan secara manual ya nomornya. Ya Bu Kimitsuo, Bu Siagian jangan lupa masuk. Ya Laut Biru jangan lupa masuk. Ya nanti buat kalian yang rindunya didoakan tentunya Bapak bisa masuk ke sana. Bu Nia juga jangan lupa masuk ya grup Pastor Deso. Ya di WA itu grup khusus buat kalian semua ya yang merindukan untuk kita bertumbuh bersama-sama menjadi keluarga rohani walaupun kita tidak satu darah teman-teman semua, tetapi ingatlah kita satu darah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kita semua. Darahnya sudah menebus kita semua. Jadi buat kalian semua yang mau masuk grup jangan lupa masukkan nomor kalian di inbox saya. Semua aman ya teman-teman semua, makanya saya bilang masuknya di inbox bukan di mana nih kolom komentar. Karena kalau di inbox kan saya bisa screening satu-satu setiap nama-nama yang tentunya setia ya. Haleluya, puji Tuhan. Bu Tiprapti jangan lupa juga bisa masuk ya. Haleluya. Bu Yohana Sembiring, semua kita semua. Oke, jangan lupa DM Pastor Deso. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan ya pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua khususnya pagi hari ini. Izinkanlah saya memulai Bapak Ibu Saudari dengan sebuah pernyataan yang mungkin sedikit mengejutkan kita semua. Berhentilah memberi persembahan. Ya, berhentilah memberi persembahan dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, Anda dan saya tidak salah dengar. Saudara, berhenti dulu memberi persembahan. Kenapa Bapak Ibu Saudari? Karena kalau hati kita belum benar, mendingan uang saudara simpan dulu. Saudara bisa beli es kelapa muda buat keluargamu, ya, daripada saudara beri ke gereja, tetapi hati kalian jauh daripada Tuhan. Saudara, kita lihat fenomena di sekitar kita semua, dan jujur saja, ya, kadang di dalam setiap kehidupan kita semua ini bisa terjadi pada diri kita sendiri. Ada orang-orang yang rajin ke gereja, mereka setia dalam persepuluhan, amplopnya tebal-tebal Bapak Ibu Saudari, tapi omongannya masih kasar. Ya, sesama pelayan Tuhan,
tetapi masih sakit hati, ya, tetapi masih di rumah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau marah emosian. Saudara, ada orang yang royal memberi untuk pembangunan gedung gereja, tetapi pelit memberi maaf kepada anak, kepada pasangan kalian di rumah. Ada yang mungkin tidak pernah absen memberi untuk misi, tetapi absen di dalam kehangatan keluarga kalian masing-masing. Saudara, kalau ini terjadi di dalam setiap hidup saudara dan saya, ada yang salah. Seperti kata pepatah, mulutnya manis tetapi hati, ya Bapak Ibu Saudari, timbang terima. Artinya Bapak Ibu Saudari, ya, dalam konteks kita amplop kita bisa tebal tapi hati beku dalam setiap hidup saudara. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam setiap kehidupan kita semua, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di dalam Matius 6 ayat 21. Banyak orang membaca ayat ini terbalik. Mereka pikir, wah, saya ini harus taruh nih harta saya di surga, supaya hati saya juga di surga. Ya betul, secara teologi seperti itu. Tetapi Yesus sedang berbicara tentang indikator, bukan rumus investasi, tetapi tentang indikator Bapak Ibu Saudari. Maksudnya apa? Saudara, maksudnya adalah seperti ini. Lihat saja kemana uangmu mengalir dalam hidupmu, disitulah hatimu sebenarnya bersemayam. Disitulah sebenarnya hatimu bertata. Lihat saja kemana uangmu mengalir, disitulah sebenarnya hatimu. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua hari ini, kita tidak akan berbicara soal jumlah pada kesempatan pagi hari ini. Kita tidak berbicara mengenai prosentase, ya, ketika saudara memberi kepada Tuhan. Atau saudara ada deadline pembayaran nazar saudara, janji iman, ya, kalau di gereja kami, ya dari bulan Februari saya mengingatkan untuk setiap jemaat janji iman. Bapak Ibu Saudari, silakan yang mau memberi silakan, yang tidak mau memberi juga nggak masalah Bapak Ibu Saudari. Itu kan tergantung sikap hati saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, yang penting saya sudah sampaikan, ya Bapak Ibu Saudari, untuk kita bersama-sama menabur dalam benih iman. Ya kalau di tempat kami namanya benih iman Bapak Ibu Saudari. Jadi untuk menjalani 1 tahun ke depan, Bapak Ibu Saudari, kita perlu menabur benih dalam setiap kehidupan kita semua. Berapapun itu nilainya, ya tidak dipaksakan. Itu kalau di gereja di mana saya melayani Bapak Ibu Saudari, mungkin minggu ini terakhir untuk setiap jemaat-jemaat memberi khusus di dalam konteks benih iman ini. Saudara, ya di dalam setiap kehidupan kita semua, sekali lagi saudari, kita tidak akan berbicara tentang soal jumlah, persentase, deadline pembayaran setiap benih iman ataupun nazar, tetapi kita akan berbicara soal hati. Karena percayalah, jika hati sudah Tuhan pegang di dalam setiap hidup kita semua, persoalan amplop itu Bapak Ibu Saudari, berapapun itu prosentasenya, jumlahnya dan lain sebagainya, itu akan beres dengan sendirinya. Amin. Kalau Tuhan sudah pegang hati kita, saudara, itulah kebebasan sejati di dalam memberi di dalam setiap hidup saudara. Bukan karena saudara dan saya takut dalam hidupmu. Saudara yang terkasih, bayangkan hal ini, ya. Saudara sedang duduk di dalam gereja, atau saudara sedang duduk di bangku gereja saudara masing-masing, atau saudara seperti ini, saudara ada di dalam setiap kehidupan saudara, di ruang-ruang privasimu. Mungkin ada yang di rumah, mungkin ada yang dalam perjalanan, mungkin sudah ada yang di kantor, mungkin sudah ada juga yang lagi masak-masak di dapur Bapak Ibu Saudari, ya. Saudara bisa bayangkan saudara duduk di bangku gereja, musik pujian selesai, dan sekarang saatnya bagi kalian, ya, ada bagian yang sering kita sebut Bapak Ibu Saudari memberikan, ya, atau liturgi persembahan di dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu kemudian seorang hamba Tuhan yang naik ke mimbar, dia berdoa untuk persembahan itu, ataupun pemimpin pujian. Sementara kantong persembahan mulai diedarkan Bapak Ibu Saudari. Nah, pertanyaan jujur untuk hati kita masing-masing, apa yang kalian rasakan saat itu? Saat kantong kolekte mulai diedarkan Bapak Ibu Saudari, apa yang sedang Anda rasakan saat itu? Mungkin ada yang berpikir, sudah waktunya aku memberi. Dan dia bisa berpikir Bapak Ibu Saudari, ketika waktunya itu tiba dia bisa sukacita. Mungkin ada juga yang sibuk meraba-raba saku Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, mencari amplop karena belum dipersiapkan di dalam setiap kehidupannya. Ya Bapak Ibu Saudari. Atau mungkin ada yang meraba saku, ya, karena dia sudah mempersiapkan dari rumah amplop itu Bapak Ibu Saudari. Atau malah baru ingat kalau aduh lupa bawa uang pas lagi persembahan. Aduh, gak bawa uang lagi ya Bapak Ibu Saudari. Kalau belanja gak pernah selalu lupa Bapak Ibu Saudari, selalu. Ya ingat, saudara harus bawa uang. Tetapi kalau persembahan saudara lupa bawa uang. Saudara, mungkin juga ada yang dengan sigap
di dalam hidup mereka memasukkan amplop yang sudah dipersiapkan. Sambil tentunya matanya fokus Bapak Ibu Saudari kepada setiap ya hamba Tuhan ataupun pemimpin pujian sambil saudara menaikkan syukur. Atau mungkin saudara mengobrol dengan tetangga sebelah ya, dengan jemaat di kiri kananmu Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Saudara, izinkan saya bertanya lebih dalam lagi. Di mana posisi Tuhan dalam hatimu saat saudara dan saya memberi persembahan itu? Saat amplop itu berpindah dari tangan saudara ke kantong persembahan. Di mana posisi Tuhan? Di dalam hati kita saat itu. Saudara, kita sudah bertahun-tahun memberi. Kita menghitung persepuluhan mungkin dengan teliti bagi orang-orang yang menikmati kata itu. Yang memberikan Bapak Ibu Saudari dengan setia. Kita menghitung setiap persepuluhan dengan teliti. Kita bahkan bangga karena tidak pernah telat atau kurang dalam soal pemberian persepuluhan ini. Tetapi saat hari ini saya ingin kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri kita sendiri. Apakah Tuhan pernah benar-benar memiliki hati saudara dan saya? Apakah Tuhan pernah benar-benar memiliki hati saudara dan saya? Atau selama ini dia hanya memiliki pos di dalam pengeluaran kalian masing-masing? Ya, hanya sekedar pos pengeluaran saja. Ternyata Tuhan dalam setiap hidup saudara. Dan hari ini kita akan membongkar pertanyaan. Ya, ini dalam setiap hidup saudara. Bukan untuk membuat kita bersalah atau merasa bersalah. Tetapi untuk membebaskan kita semua. Amin. Untuk membebaskan saudara. Karena Tuhan tidak pernah merancang pemberian sebagai beban. Ingat baik-baik. Tuhan tidak pernah merancang pemberian itu sebagai beban. Tetapi Bapak Ibu Saudari, Tuhan merancang pemberian itu sebagai jalan untuk menuju kebebasan sejati dalam hatimu dan hatiku. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini, saudara diingatkan mengenai prinsip pemberian, yaitu segenap kehidupan kita semua. Inilah prinsip pemberian saudara, yaitu segenap hidup bukan prosentase. Ya, dan saudara diajar memiliki sikap hati ketika memberi itu seperti apa. Saudara, jadi pada kesempatan saat hari ini lebih daripada sekedar persepuluhan. Dan ini menekankan bahwa Tuhan tidak mencari uang kita di dalam setiap hidup saudara. Melainkan saudara, dialah Tuhan atas hati saudara dan saya. Jadi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara mau diajak pada kesempatan pagi hari ini. Ya, dari transisi dari kewajiban hukum legalisme menuju kerelaan kasih. Jadi ketika kita memberi bukan karena hukum. Bukan karena kita takut, tetapi karena kerelaan kasih. Jika hati kita sudah diberikan kepada Tuhan, maka tangan itu otomatis terbuka. Ya Bapak Ibu Saudari, untuk memberi dengan sukacita dalam setiap hidup saudara dan saya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, selama ini kita sering terjebak dalam ritus bulanan atau mungkin tahunan, menghitung persepuluhan seolah-olah Tuhan adalah bendahara yang haus akan uang receh kita semua Bapak Ibu Saudari. Tetapi izinkan saya berkata dengan tegas, ya tetapi penuh dengan kasih tentunya ya Bapak Ibu Saudari. Tuhan tidak membutuhkan uang kita Bapak Ibu Saudari. Tuhan tidak membutuhkan harta kita. Karena langit dan bumi adalah milik Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Langit dan bumi itu adalah milik Tuhan. Tetapi Tuhan merindukan hatimu. Ketika engkau dan saya memberi, Tuhan merindukan hatimu. Karena di sanalah tahtanya seharusnya berada, di dalam hati kita semua. Saudara, masalah kita ini bukan pada seberapa besar jumlah yang kita beri. Tetapi masalah kita ini Bapak Ibu Saudari, seberapa besar Allah kita di dalam hatimu. Seberapa besar Allahmu dan Allahku di dalam hatimu itu. Mari kita melihat Alkitab bukan sebagai buku kas, tetapi sebagai cermin hati dalam setiap hidup saudara. Dan kita rindu belajar bahwa pemberian sejati itu dimulai dari penyerahan total hatimu kepada Tuhan. Lalu kemudian saudara memiliki sikap hati yang benar dan diakhiri dengan sukacita surgawi ketika saudara memberikan setiap persembahan-persembahan apapun pemberian saudara itu. Baik kepada gereja, baik kepada channel penginjilan yang memberkati saudara, baik juga kepada setiap orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan lewat hidup saudara. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua, ya. Pertama Bapak Ibu Saudari, ada landasan pemberian, yaitu Tuhan itu adalah Tuhan kita semua. Bukan tukang tagih Bapak Ibu Saudari. Ya, ingat baik-baik. Tuhan itu adalah Tuhanmu, bukan tukang tagih
yang mengingatkan kita setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun dalam setiap hidup saudara. Maleakhi 3 pasal 8, Maleakhi pasal 3 ayat 8 sampai 10 maksud saya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kita baca dulu ya dalam setiap kehidupan kita semua. Supaya saudara tahu setiap pemberitaan firman Tuhan tentunya di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 8 sampai 10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara, Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10. Seringkali ayat ini dipakai untuk menakut-nakuti umat. Kalau kamu nggak memberi nanti hati-hati lo, Tuhan marah lo. Kalau kamu nggak memberi hati-hati lo. Ya seperti ini dan lain sebagainya, nanti kamu kena kutuk lo. Ya Bapak Ibu Saudara, seringkali ayat ini dipakai untuk menakut-nakuti jemaat. Padahal konteksnya Bapak Ibu Saudari adalah apa Bapak Ibu Saudari? Itu ada umat yang pada saat itu merampas milik Tuhan. Karena apa? Karena hati mereka jauh daripada Tuhan. Saudara, bukan uangnya yang Tuhan cari sekali lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudari, hati yang Tuhan cari di dalam setiap hidup mereka. Karena pada saat itu umat itu hatinya jauh daripada Tuhan. Saudara, jadi bukan uangnya yang Tuhan cari. Tetapi lewat hal ini itulah lambang ketertundukan saudara. Lambang penundukan diri saudara bahwa dialah raja dalam setiap kehidupan kita semua. Khususnya dalam konteks pada saat itu kehidupan bangsa Israel. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, di dalam Keluaran pasal 25 ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Keluaran pasal 25 ayat yang kedua. Ya Bapak Ibu Saudari, kita baca bersama-sama. Atau saya bacakan buat saudara dan saya dimanapun kalian berada. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Saudara perhatikan, saat pembangunan kemah suci, Tuhan berkata di dalam Keluaran pasal 25 tadi ayat yang kedua. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut persembahan bagiku dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu memungut persembahan itu. Saudara, sejak awal sistem persembahan itu adalah sistem yang berdasarkan heart driven Bapak Ibu Saudari. Ya. Jadi saudari, prinsip pemberian kita haruslah diarahkan atau tergerak oleh karena hati. Bukan karena law, bukan karena hukum. Bukan digerakkan karena hukum, tetapi digerakkan karena hati. Makanya disebut sistem heart driven Bapak Ibu Saudara. Ya. Saudara, ketika kita memberi persembahan, kita harus digerakkan oleh hati. Hatimu tergerak. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan karena saudara ada hukum lalu kemudian saudara memberi persembahan. Seringkali orang terjebak kepada hukumnya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, setiap persembahan itu mengajar mengenai hati. Ya, dipimpin, dituntun oleh hatimu yang digerakkan oleh Roh Kudus di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, kalau kita belajar dari Kain dan Habel di dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 5, Kain dan Habel itu membawa persembahan yang sama secara fisik, bukan? Ya, sama-sama membawa persembahan secara fisik. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi ada yang membedakannya Bapak Ibu Saudari antara Kain dan Habel. Habel itu memberikan yang terbaik dari hati yang penuh iman kepada Tuhan. Sedangkan Kain, saudara, memberi sebagai formalitas di dalam setiap hidupannya. Perhatikan baik-baik. Habel itu memberi yang terbaik dari hati yang penuh iman kepada Tuhan. Itu yang tercatat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Ya, saya bacakan buat kita semua. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah. Ingat ya, karena iman. Ya, nggak mungkin orang Bapak Ibu Saudari yang tidak beriman kepada Allah dia bisa mempersembahkan korban yang lebih baik, Bapak Ibu Saudari. Jadi dicatat di sana, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah mati. Jadi karena iman Bapak Ibu Saudara. Saudara yang terkasih, Habel itu memberikan yang terbaik dari hati yang penuh dengan iman. Sementara Kain sekali lagi memberi sebagai formalitas saja.
Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan menolak persembahan Kain karena hatinya tidak ada di dalam persembahan itu. Ingat baik-baik, Tuhan menolak persembahan Kain karena hatinya tidak ada di dalam persembahan itu Bapak Ibu Saudari. Persembahan Kain itu amplop kosong walaupun ada isinya. Ya secara materi ada isinya. Tetapi sebenarnya amplop itu kosong karena hatinya tidak ada di situ Bapak Ibu Saudari. Bukankah kita sering seperti itu? Memasukkan uang tetapi hati kita kosong. Kita hanya memasukkan saja di amplop itu tanpa pernah mempersiapkan Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Makanya hanya orang bisa memberikan sekedarnya Bapak Ibu Saudari. Bukan masalah 2.000, 3.000, 5.000-nya Bapak Ibu Saudari. Tetapi Bapak Ibu Saudari, orang itu tidak mempersiapkan setiap persembahan mereka. Ya, hanya memberikan sekedarnya di dalam hidup mereka. Padahal hatinya tidak ada di sana. Atau orang-orang yang memberi dengan rajin, tetapi Bapak Ibu Saudari, hatinya kosong di sana. Saudara, ingatlah baik-baik, memberi itu bukan transaksi. Ya, Tuhan ini loh, saya udah kasih uang, nanti Tuhan kasih berkat ya sama hidup saya. Bukan seperti itu. Saudara, memberi itu bukan transaksi. Tetapi memberi itu adalah relasi. Katakan amin. Memberi itu adalah relasi saudara dengan Tuhan setiap waktu, setiap hari. Jadi ini berbicara mengenai hubungan pribadimu dengan Tuhan. Gak perlu ada orang yang tahu, gak perlu ada orang yang melihat ketika saudara memberi. Ketika saudara memberi, jangan tangan sebelahnya mengetahui, kan firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara. Jadi memberi itu adalah sebuah relasi, hubungan saudara dengan Tuhan karena kecintaan saudara kepada Tuhan. Jadi bukan transaksi. Tuhan, aku memberi ya Tuhan sekitar 10 juta, 100 juta, nanti Tuhan kasih 30, 60, 100 kali lipat ya Tuhan. Bukan seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, ingatlah baik-baik, memberi juga adalah pengakuan hak milik dalam setiap hidup saudara. Ketika kita memberi, kita berkata, Tuhan, ini milikmu. Aku ini hanya pengelola, aku ini hanya manajer saja. Tuhan, ini milikmu. Ya, sama seperti kasir Alfamart, Indomart, Bapak Ibu Saudari. Mereka tidak merasa uang yang ada di lacinya itu uang mereka, Bapak Ibu Saudari. Ya, mereka merasa saudari kasih Tuhan itu bukan uang mereka. Mereka hanya mengelola saja. Nanti ada yang memberi dimasukkan ke sebuah laci. Lalu di laci itu nanti kalau ada yang minta kembalian dikembalikan. Ya nanti direport lagi sama pemiliknya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, persembahan kita juga demikian. Ketika kita memberi, kita berkata, Tuhan ini milikmu. Aku ini hanya manajer di dalam setiap hidupku. Saudara, satu ketika ada seorang kaya ya yang setiap minggu memasukkan amplop ya di dalam setiap kantong persembahan. Ya setiap minggu dia memasukkan amplop Bapak Ibu Saudara. Satu hari amplopnya jatuh, lalu kemudian amplopnya terbuka. Ternyata Bapak Ibu Saudara isinya cek, tapi ceknya kosong Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika ditanya dia menjawab, saya pikir Tuhan nanti kan akan mengisinya sendiri, jadi aku kan berikan cek kosong saja. Ya, untuk dia mungkin menahan malunya Bapak Ibu Saudara. Dia buat alasan di dalam setiap hidupannya. Saudara, kadang kita seperti itu. Kita memberi dengan tubuh yang hadir, tetapi hati kita kosong. Kita berharap Tuhan mengisi berkat tanpa kita memberi diri sepenuhnya di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih, mari evaluasi kembali motivasi kita. Apakah ketika kita memberi karena kita takut kena kutuk, atau karena kita takut kehilangan relasi dengan Bapa? Seharusnya yang benar adalah saudara, karena kita takut kehilangan relasi dengan Bapa. Karena Bapa sudah mengasihi kita begitu rupa lewat kehidupan anaknya, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, biarlah kita cek kembali motivasi kita ketika kita memberi. Apakah karena takut ya kita kena kutuk, atau karena saudara takut kehilangan relasi hubunganmu dengan Bapa? Saat kita memberikan persembahan-persembahan itu, luangkan waktu sejenak untuk berdoa. Tuhan, ini adalah simbol bahwa Engkau Tuhan atas karirku, bahwa Engkau Tuhan atas rekening bankku, bahwa Engkau Tuhan atas rumah tanggaku, Tuhan atas bisnisku, Tuhan atas anak-anakku. Tuhan, Engkaulah pemilik hidupku. Doakan seperti itu Bapak Ibu Saudara sebelum saudara memberi apapun, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik di gereja, di channel saluran penginjilan, ya, atau ada orang-orang penginjil yang ke daerah-daerah. Saudara ayo, atau saudara mau mendukung panti asuhan, ya Bapak Ibu Saudari mau mendukung anak-anak yang belum bisa sekolah karena belum bisa bayar uang sekolah. Saudara ayo, saudara milikilah waktu sejenak untuk berdoa.
Berhentilah untuk menghitung persentase secara kaku. Ya, jika itu membuat kalian stres. Aduh, memberikan persepuluhan harus kayak gimana sih? 1/10 dari mana? Dari kotor apa dari bersih? Ya Bapak Ibu Saudari, capek deh kalau kita ngitung-ngitung seperti itu. Tapi kan dulu kan di perjanjian lama kan persembahan persepuluhan itu kan ngitungnya dari itu tuh. Dari lahan pertanian, dari hasil-hasil pertanian, hasil bumi. Ya Bapak Ibu Saudari dan lain sebagainya dalam hidup mereka. Kalau sekarang dari mana? Aku kan gak punya hasil bumi. Ya capek lah Bapak Ibu Saudari kalau saudara ngitung-ngitung harus perfect dalam hal seperti itu. Berhentilah menghitung persentase secara kaku itu. Jika itu membuatmu jadi stres, ya, tetapi mulailah merespon kebutuhan pelayanan dengan hati yang peka. Ya, kalau memang ada pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan membutuhkan Bapak Ibu Saudari dan Roh Kudus menggerakkan hatimu. Saudara, ayo. Ya Bapak Ibu Saudari, mulailah respon kebutuhan-kebutuhan pelayanan itu dengan hati yang peka. Jangan abai Bapak Ibu Saudari, jangan tutup mata padahal kamu ada dalam setiap hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi jangan kita ya kaku menghitung persentase. Saya sudah bilang saudara mau kasih pertigaan silakan. Saudara mau kasih perlimaan silakan. Saudara mau kasih 1/10 silakan. Saudara mau kasih per 12, per 15, per 20 silakan. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi ingat ya Bapak Ibu Saudari, semua itu dipandu oleh Roh Kudus dalam setiap hidup saudara. Ya, Tuhan rindu bukan saudara hanya 1/10 malahan, tetapi Tuhan rindu memberikan semuanya 100-100-nya buat Tuhan. Itu semua milik Tuhan. Kita ini hanya pengelola. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Inilah yang pertama, landasan pemberian. Tuhan itu adalah Tuhan kita, bukan tukang tagih. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan, milikilah sikap hati yang benar. Ya, ketika tangan saudara terbuka, itu karena hati saudara sedang tunduk kepada Tuhan. Ada penundukan dirimu kepada Tuhan. Makanya tangan kita itu terbuka untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Ya, untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Memberikan persembahan-persembahan syukur dan lain sebagainya. 2 Korintus 8 ayat 1-5 Bapak Ibu Saudari. Saudara, Paulus pada saat itu memuji jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka itu memberi melampaui kemampuan mereka. Ya, jadi jemaat-jemaat Makedonia itu dipuji oleh Paulus dalam setiap hidupannya. Karena mereka memberi melampaui kemampuan mereka, saudari. Itu terjadi karena jemaat itu memberikan diri mereka. Ingat, pertama-tama kepada Allah. Kemudian kepada kami, kata Paulus di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1-5. Saudara, urutannya jelas. Jemaat-jemaat itu memberikan diri sendiri dulu kepada Allah. Jadi hatinya mereka diberikan dulu kepada Allah. Itu yang pertama. Baru kemudian yang lainnya menyusul, termasuk hartanya, waktunya, tenaganya. So, semuanya menyusul setelah itu. Tetapi ingat saudara, jemaat-jemaat itu memberikan diri sendiri dulu di hadapan Allah. Demikianlah seharusnya kehidupan kita semua. Ketika kita Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan datang di dalam setiap memberikan persembahan-persembahan kita apapun namanya. Saudara, ayo berikan dirimu sendiri dulu. Berikan hatimu dulu kepada Allah dalam setiap hidup saudara. Ya, saudara yang terkasih. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Kita buka sama-sama. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Tadi yang kita baca di awal ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Dikatakan demikian, hendaklah kamu masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, kata Yunani untuk sukacita adalah hilaron Bapak Ibu Saudari. Hilaron itu akarnya adalah hilarios yang berarti ceria. Ya, ketika kita diajak untuk memberi dengan sukacita, saudara diajak untuk memberi dengan ceria, dengan gembira, dengan ramah dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan apa Bapak Ibu Saudari? Dengan sukacita. Orang yang ringan Bapak Ibu Saudari. Orang yang tanpa beban. Orang yang dengan sukarela Bapak Ibu Saudari, itu maksudnya sukacita. Saudara, di dalam 1 Tawari 29 ayat 3-5 sampai ayat yang ke-14. Pada saat itu Daud mengumpulkan bahan untuk membangun bait suci. Tetapi ada satu kalimat di sana Bapak Ibu Saudari, Daud berkata, siapakah aku ini? Siapakah bangsaku? Sehingga kami dapat memberikan persembahan secara sukarela seperti ini, kata Daud Bapak Ibu Saudari. Ya, di 1 Tawari 29. Sebab segala sesuatu datang daripadamu
dan daripadamu sendiri, ya, dan daripadamu sendiri kami berikan kepadamu. Saudara, artinya Daud memberi dengan kerendahan hati. Dia menyadari bahwa ia hanya mengembalikan milik Tuhan di dalam setiap hidupannya, Bapak Ibu Saudara. Maka pahamilah di dalam 2 Korintus tadi, ya pasal 9 ayat yang ke-7 ada prinsip sebab. Jangan sedih, jangan karena terpaksa dalam setiap hidup saudara, atau karena tekanan, karena paksaan. Kita memberi bukan karena paksaan. Saudara, ada prinsip sebabnya di sana. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kasih Allah itu adalah motivasi utama kita. Ketika kita memberi karena saudara mengasihi Allah. Bukan karena rasa takut, apalagi dipaksa-paksa. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih lihat Tuhan. Kalau sekarang saya, ya dulu waktu awal-awal saya memulai pelayanan saya takut. Bapak Ibu Saudari ngomongin persepuluhan terus dan lain sebagainya. Ya dalam setiap kehidupan saya. Bahkan kalau diingat-ingat mungkin setahun mungkin 1-2 kali saya cuma ngomongin persembahan persepuluhan Bapak Ibu Saudari. Kalau di jemaat offline. Ya kalau udah lagi masanya saya akan ngomongin. Kalau enggak mah saya malas ngomongin itu Bapak Ibu Saudari. Karena pekerjaan Tuhan itu milik Tuhan. Ya tetapi ada loh Bapak Ibu Saudari orang-orang yang takut ketika diingatkan. Ya padahal mengingatkannya Bapak Ibu Saudari cuma diingatkan saja. Itu tugas kami sebagai hamba Tuhan untuk mengingatkan. Saudara mau tergerak atau tidak itu tergantung hatimu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ingat, ketika saudara dan saya memberi, saudara yang dikasih oleh Tuhan indikatornya atau motivator utama di dalam setiap hidup saudara. Motivasi utamanya adalah kasih Allah, bukan rasa takut. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi saudara harus pahami hatimu adalah sumber. Kantong kita adalah mulut sumbernya. Jadi jika mata air kita di dalam hati ini pahit Bapak Ibu Saudari, maka air yang keluar atau uangnya juga pahit di hadapan Tuhan. Maka pahamilah hati ini sumbermu. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan kantong ini Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan adalah mulut sumber dalam setiap hidup saudara. Jika mata air itu pahit di dalam hati saudara, maka air yang keluar itu, ya uangmu itu juga pahit di hadapan Tuhan. Maka cek hatimu. Cek sumbernya dalam setiap hidup saudara dan saya. Satu ketika ada seorang anak diminta mamanya untuk memberikan kue kesukaannya kepada adiknya Bapak Ibu Saudari. Waduh awalnya ya anak ini sedikit cemberut. Aduh ngapain sih ngasih kue ini buat adik. Aku kan juga mau. Lalu kemudian mamanya berkata, nak mama tidak mau. Kamu memberi karena mama suruh. Mama mau kamu memberi karena kamu sayang sama adikmu. Lalu kemudian anak itu berpikir sebentar. Kasih enggak ya, kasih enggak ya. Lalu akhirnya dia memotong kue terbesarnya Bapak Ibu Saudari. Ya, dia potong kue terbesarnya dan memberikan kepada adiknya sambil tersenyum. Nah ini untuk adik, ini untuk kamu ya dek, kata kakaknya Bapak Ibu Saudari. Karena aku sayang kamu, karena aku cinta kamu, karena aku mengasihi kamu sebagai adikku. Saudara itulah perbedaan antara kewajiban dan kasih. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Jadi lewat hal ini, pada bagian yang kedua saudara diingatkan sikap hati saudara. Ketika tanganmu itu terbuka karena hatimu itu bersih. Karena hatimu ada penundukan diri kepada Allah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Sebelum saudara memberi apapun dalam setiap hidup saudara, tanyakan. Apakah saya ini memberi dengan senyum di hati? Atau saudara dengan gumam di mulut saudara? Memberi lagi. Duh kan persembahan lagi kan? Duh kan udah 2 kali nih. Duh kan udah 3 kali nih Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi kalau setiap kantong persembahan diedarkan saudara ngitung. Wah ini yang pertama, nanti ada lagi. Wah ini yang kedua, ini yang ketiga. Saudara sebelum saudara memberi tanyakan. Apakah saudara memberi dengan senyum di hati atau dengan gumam di mulut. Atau bersungut-sungut di mulut dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara bergumam di mulut, saudara bersungut-sungut di mulut, lebih baik saudara tidak usah memberi. Karena itu tidak akan menjadi berkat dalam hidup saudara. Karena rumusan memberi adalah hati saudara penuh dengan sukacita dan kerelaan. Itu prinsip memberi, Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau ada di dalam hati dan mulutmu kau bersungut-sungut, lebih baik kau tidak usah memberi. Karena itu tidak akan mendatangkan berkat di dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi sebelum saudara memberi, tanyakan seperti itu. Apakah saya memberi dengan senyum di hati atau gumam di mulut dalam setiap hidup saudara dan saya? Saudara, latihlah memberi dalam tempat-tempat rahasia. Ya, jangan mencari pujian ketika tidak ada yang melihat. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, di sanalah sikap hatimu teruji. Ya, jadi ketika saudara memberi, memberilah di tempat-tempat yang rahasia. Ya, di belakang kamera, tanpa dilihat oleh orang-orang.
dalam setiap hidupmu. Jangan memberi Bapak Ibu Saudari, lalu kemudian saudara kasih tahu nih, gue pemberian gue nih, lihat ya, aku memberi nilainya sekian, kamu berapa? Ah, kamu cuma segitu aja. Ah, itu sombong Bapak Ibu Saudari. Ya, supaya saudara pengen cari pujian di mata manusia. Memberi itu bukan karena itu. Bukan supaya ada orang yang melihat, saudara. Karena ketika ada orang-orang atau ketika tidak ada orang-orang yang melihat, di sanalah sikap hatimu teruji. Disitulah sikap hatimu teruji. Karena Bapamu yang di surga melihat di tempatmu yang tersembunyi itu. Jadi latihlah memberi ya di tempat-tempat rahasia dalam hidup saudara. Atau saudara ketika saudara memberi, saudara bisa berikan NN ya. Dulu kan ada ya memberi namanya NN, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Mereka tidak mau diketahui. Tetapi memang lebih baiknya diberikan nama Bapak Ibu Saudari ya, supaya pendetamu mendoakanmu. Ya di channel Pastor Deso juga itu kadang ada seperti itu. Ada orang-orang yang memberi, kami tidak tahu siapa yang memberi Bapak Ibu Saudari. Dan nilainya itu besar-besar. Ya Bapak Ibu Saudari. Kami tidak tahu siapa yang memberi, walaupun saya udah bilang, Bu, Pak, kalau nanti memberi atau setelah memberi jangan lupa ya informasikan supaya kami bisa mendoakan Bapak Ibu Saudari. Tapi juga ada yang memberi tetapi tidak dikasih tahu namanya Bapak Ibu Saudari. Ya bagi saya pribadi tidak masalah, tapi kan minimal kami bisa mendoakan setiap nama-nama yang memberi Bapak Ibu Saudari. Ya tetapi saya percaya saudara sedang melatih di tempat-tempat rahasia dalam setiap hidup saudara. Ya jadi ada orang tiba-tiba memberi, kami tidak tahu namanya siapa tapi pemberiannya sekian. Ya kami juga dalam hati juga kaget Bapak Ibu Saudari. Kok bisa ya? Ya mereka memberi tetapi tidak memberikan nama. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan saya percaya mereka tidak mencari pujian. Mereka tidak mencari nama di hadapan manusia. Karena mereka tahu ada Tuhan yang melihat setiap pemberian-pemberian mereka di tempat-tempat rahasia. Amin Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Bahkan ada orang-orang yang memberi setiap hari Bapak Ibu Saudari. Di channel ini memberi setiap hari. Saya bilang Tuhan berkati setiap keluarga ini. Berkat setiap keluarga-keluarga pribadi-pribadi ini semua. Saudara yang terkasih, mereka belajar memberi di tempat-tempat rahasia. Walaupun ada orang-orang yang tidak tahu dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu yang terkasih, mulailah memberi dari hal-hal kecil. Mungkin yang non materi. Kalau saudara, pendeta, jangan materi bisa nggak? Bisa. Yang non materi Bapak Ibu Saudari, apa itu? Waktumu. Mulailah memberi dari hal-hal kecil. Waktu saudara untuk melayani Tuhan. Waktu saudara untuk merawat orang tuamu. Tenagamu, perhatianmu untuk mendengar. Bapak Ibu Saudari, kalau ada orang-orang yang curhat dalam setiap hidup saudara. Ayo, mulailah memberi dari hal-hal yang kecil. Mungkin juga bisa yang bersifat non materi. Ya, waktu, tenaga, perhatian saudara. Saudara, jika hati tidak rela memberi waktu, sulit rasanya hati ini rela memberi uang. Ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara tidak punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan setiap minggu, ya di dalam setiap hidup saudara, sulit rasanya saudara membeli atau memiliki hati yang rela untuk memberi uang. Sama di channel Pastor Deso. Kalau cuma sekali-kali saja Bapak Ibu Saudari saudara datang, rasa-rasanya di dalam waktu saja saudara tidak setia. Ya Bapak Ibu Saudari, apalagi saudari memberi materi. Makanya kita belajar, ayo belajar dari rela memberi waktu, tenaga, perhatian saudara. Lalu kemudian nanti Tuhan meng-guidance lagi hatimu lebih jauh untuk saudara memberikan ya materi ya dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, jadi saudara diajak untuk memiliki sikap hati yang benar ketika tangan terbuka karena hati saudara tertunduk kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, dampak pemberian. Dampak pemberian-pemberian kita itu adalah sukacita. Ya sukacita itu membebaskan kita semua. Itulah dampak pemberiannya. Jadi di poin ini saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua. Ketika saudara memberi, saudara ada dampaknya. Apa itu? Sukacita yang membebaskan. Amin. Sukacita yang membebaskan. Jadi ketika kita memberi, itu menjadi ibadah kita, bukan beban kita Bapak Ibu Saudari. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Saudara, ini paradoks ilahi bukan? Di dalam setiap hidup saudara. Ya, bukan kemakmuran materi semata. Tetapi ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Saudara, ya ini bukan hanya kemakmuran materi semata. Tetapi kekayaan jiwa dan berkat yang memuaskan. Ketika ada orang-orang yang menyebar harta mereka. Memberi buat orang-orang yang memerlukan bantuan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, itu jiwamu itu dipuaskan. Ada kekayaan di dalam setiap jiwa. Ya Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya ketika saudara memberi, ada berkat yang memuaskan bagi jiwa saudara.
Ya, prinsipnya sekali lagi bukan prinsip duniawi. Prinsip duniawi, saudara punya 10, saudara berbagi 5, sisa 5. Tetapi prinsip surgawi, saudara punya 10, saudara berbagi 5, nanti bisa jadi 20, bisa jadi 12, bisa jadi 15, bisa jadi 25, dan lain sebagainya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Inilah prinsip surgawi. Ya, inilah kekayaan jiwa dan berkat yang memuaskan ketika saudara memberi di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, mana mungkin sih orang menyebar harta tetapi bertambah kaya? Logika kan nggak masuk akal, Bapak Ibu Saudara. Kok orang menyebar harta tapi bertambah kaya? Gimana sih penulis Amsal ini, Bapak Ibu Saudara? Orang mah logika manusianya, orang yang menyebar harta kan berarti kan berkurang hartanya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kok dia bisa bertambah kaya? Dari mana logikanya, Bapak Ibu Saudara? Tetapi inilah paradoks ilahi. Ya, inilah prinsip kerajaan sorga. Di mana ketika saudara menabur, Bapak Ibu Saudari, hidupmu ada selalu penyediaan-penyediaan Allah yang tidak terduga di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, Paulus itu mengutip Tuhan Yesus pada saat itu. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, Bapak Ibu Saudari. Kata berbahagia di sana di dalam bahasa Yunaninya adalah makarios. Makarios itu, Bapak Ibu Saudari, berbahagia itu artinya puas, cukup, ya, dan penuh dengan sukacita. Jadi Paulus menekankan adalah lebih puas, lebih cukup, lebih penuh dengan sukacita memberi daripada menerima. Saudara, ini bukan tentang jumlah di rekening, tetapi ini adalah kondisi jiwa dan jiwa ketika kita memberi. Amin. Ada kepuasan dalam jiwa kita. Ada kecukupan dalam jiwa kita. Kita bisa memberi karena penuh sukacita. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, jadi Yesus, sekali lagi Bapak Ibu Saudari, Paulus mengutip dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam setiap hidupnya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi dampak pemberian ketika kita memberi, itu ada sukacita yang membebaskan dalam jiwamu. Kemudian di dalam Bapak Ibu Saudari, Markus 12 ayat 41 sampai 44, itu satu ketika ada janda miskin di sana. Yesus tidak memuji 2 peser janda itu yang sudah memberi 2 peser itu karena nilainya. Yesus tidak memuji 2 peser karena nilainya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus memuji karena motivasi dari janda miskin itu yang memberikan 2 peser itu. Motivasinya yang Tuhan, Bapak Ibu Saudari, puji. Saudara, janda itu memberi dari kekurangannya. Janda itu memberi seluruh nafkahnya di dalam setiap hidupannya. Dan dia tidak punya apa-apa lagi, saudara, tetapi dia memiliki segalanya di dalam Tuhan. Hatinya sepenuhnya milik Tuhan. Maka tangannya itu terbuka habis-habisan untuk memberi, ya, 2 peser itu apa yang dia miliki saat itu. Semua habis, Bapak Ibu Saudari. Dan janda itu, Bapak Ibu Saudari, memberikan karena sikap hatinya benar. Karena motivasinya benar, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Dan dia tahu dia memiliki segalanya di dalam Tuhan. Hatinya dia percayakan kepada Tuhan. Hidupnya dia percayakan kepada penyediaan Allah di dalam setiap hidupannya. Maka tangannya, Bapak Ibu Saudari, rela, terbuka, habis-habisan untuk memberikan persembahan pada saat itu. Saudara, ingatlah baik-baik. Sukacita bukan berasal dari karena saudara memiliki banyak. Tetapi sukacita itu berasal dari karena saudara memberi lebih banyak di dalam setiap hidup saudara. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sukacita orang-orang percaya. Bukan karena hartamu banyak, bukan karena uangmu banyak, bukan karena materimu yang kau timbun banyak-banyak itu. Tetapi sukacita kita berasal daripada ketika kita sudah belajar memberi lebih banyak di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, itu akan menjadi saluran berkat. Amin. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, itu akan menjadi saluran, bukan menjadi penimbun di dalam setiap hidupannya. Dia akan terus berusaha menjadi saluran yang bersih. Agar berkat Tuhan itu terus mengalir, terus dialirkan. Terus mengalir, terus dialirkan. Terus mengalir, terus dialirkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hidupnya akan menjadi seperti saluran air, bukan penampungan, Bapak Ibu Saudara. Hidupnya akan terus mengalirkan dan memberikan kesegaran dan tidak pernah kering di dalam setiap hidupnya. Saudara, inilah perbedaan dari sukacita, ya Bapak Ibu Saudari, karena saudara memberi lebih banyak, bukan karena saudara memiliki lebih banyak. Saudara, satu ketika ada seorang pengusaha yang sangat-sangat pelit. Dia stres memikirkan uangnya. Satu hari
dia memberi sedikit kepada seorang janda di gereja itu, Bapak Ibu Saudari. Di gereja di mana dia menghadiri gereja setiap minggunya. Saat janda itu tersenyum dan berdoa untuknya, saudara, ada kehangatan aneh di hatinya. Jadi ketika dia memberi untuk janda itu, ketika dia memberi sedikit untuk janda itu, saudari, dan janda itu tersenyum dan berdoa untuk pengusaha itu, Bapak Ibu Saudari. Jadi ada kehangatan aneh di hati pengusaha yang pelit itu, Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian minggu depannya dia memberi lagi sedikit lebih banyak daripada minggu lalu kepada janda itu. Saudara, semakin dia memberi, semakin ringan hatinya. Ternyata di dalam hatinya dia baru menemukan, Bapak Ibu Saudari, dan dia berkata, ternyata selama ini saya kira memegang erat-erat itu yang akan membuat saya tenang dan aman. Ternyata ketika aku membuka tanganku dengan rela, ya, dan itulah yang membebaskan hatiku. Ketika aku dengan rela memberi, itulah yang membuat hatiku dan jiwaku semakin lepas. Saudara yang terkasih, jadikanlah memberi sebagai ending dari ibadah pribadi saudara. Ya, setelah saudara memuji Tuhan, berikan persembahan sebagai puncak syukur saudara di hadapan Tuhan. Jangan terjebak dalam perdebatan-perdebatan di luar sana, Bapak Ibu Saudara. Kalau memang Roh Kudus sudah mengingatkan saudara, sudah mengkomando saudara, sudah memberikan damai sejahtera dalam hatimu, saudara, jadikan memberi sebagai ending ibadah pribadimu. Jadi setelah saudara memuji, menyembah Tuhan, berikan persembahan sebagai puncak syukurmu di hadapan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudari, jangan lupa juga perhatikan kebutuhan-kebutuhan orang-orang di sekitarmu. Berilah tanpa saudara diomongkan, wah saya memberi, lalu kemudian saudara memberi karena ada keluarga yang menonton atau keluarga yang melihat makanya saudara memberi. Jangan seperti itu. Saudara berilah tanpa saudara diomongkan oleh orang-orang. Rasakan sukacita secara rahasia bersama dengan Tuhan ketika saudara memberi. Ya, satu ketika pokoknya kalau saya memberi, ya Bapak Ibu Saudari, saya akan sampaikan kepada istri saya, Ma, saya digerakkan oleh Tuhan untuk memberi kepada sini. Istri saya lebih lagi, Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau dia itu memberi, Bapak Ibu Saudari, dia hanya dikomando oleh Roh Kudus. Ya, kadang dia nggak tanya, kalau saya masih tanya, Bapak Ibu Saudari. Kalau dia langsung memberi, nanti habis setelah dia memberi, dia kasih tahu sama saya, Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau Roh Kudus sudah memberi komando dalam setiap hidup saudara, saudara akan menemukan sukacita secara rahasia bersama dengan Tuhan. Gak perlu nama saudara ditulis, lalu kemudian ditampilkan di layar. Oh, nama Bapak ini memberi nilainya sekian, nama Ibu ini memberi nilainya sekian. Ya Bapak Ibu Saudari, gak perlu seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ada sukacita. Kita bisa merasakan sukacita secara rahasia bersama dengan Tuhan ketika saudara memperhatikan kebutuhan orang-orang di sekitarmu. Katakan amin. Jadi bukan hanya ke gereja saja ya Bapak Ibu Saudari. Kalau di Pastor Ndeso, Pastor, kemana pemberian-pemberian kita yang benar? Pemberian-pemberian yang benar itu pemberian-pemberian yang dikomando oleh Roh Kudus. Kemana Roh Kudus mengkomando hati dan jiwamu, disitulah pemberian-pemberianmu. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara harus bergumul di dalam setiap pemberian-pemberianmu kepada Tuhan. Di mana tanahnya itu? Saudara harus cari tanah yang subur itu dalam setiap hidup saudara. Ya, nggak selalu ke gereja. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan ya. Tapi kalau saya ngomong sama gereja-gereja yang lain, ini kan akan jadi kontra Bapak Ibu Saudari. Ini khusus di channel Pastor Ndeso. Ya, kalau saudara mau belajar kebenaran, kemanapun komando Roh Kudus dalam hidup saudara, ya, Roh Kudus mengkomando hidupmu, kesanalah saudara perlu belajar memberi dan menabur. Ya, temukan tanah-tanah yang subur dalam setiap kehidupanmu, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian saudari, jika kalian ada dalam tekanan-tekanan finansial, cobalah memberi sedikit sebagai tindakan iman. Ya, sambil saudara berdoa, Tuhan, aku percaya Engkau sumberku dalam setiap kehidupan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, sehingga saudara tahu. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita telah belajar, inilah yang ketiga, dampak pemberian. Adanya sukacita yang membebaskan dalam hatimu dan hatiku. Ya, Bapak Ibu Saudari. Saudara, mari kita rangkum pada kesempatan saat hari ini. Ya, jadi pertama saudara diingatkan bahwa Tuhan itu tidak mencari uangmu. Ya, dia mencari hatimu. Setiap persembahan itu mengajar saudara dan saya untuk memberikan hati, bukan memberikan uangmu saja. Jadi kalau selama ini saudara hanya memberikan uangmu saja tanpa memberikan hatimu kepada Tuhan, itulah kekeliruanmu dan kekeliruanku. Ya, hari ini kita bertobat Bapak Ibu Saudari bersama-sama, karena Tuhan tidak pernah mencari uangmu, tetapi Dia mencari hatimu di dalam setiap hidup saudara dan saya.
Yang kedua, saudara, tadi kita sudah belajar, jika hati sudah bertata di dalam setiap hidup saudara, pemberian bukan lagi beban hukum, melainkan respon kasih. Jika hatimu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sudah dikuasai oleh Tuhan, ya, Tuhan itu sudah menjadi Bapak Ibu Saudara bertahta di dalam setiap hati saudara, maka pemberian itu bukan lagi beban hukum, ya, melainkan pemberian itu adalah respon kasihmu kepada Tuhan yang memberikan hidup di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara sudah belajar, dan ketika hati dan tangan kita selaras di dalam setiap hidup kita semua, maka sukacita ilahi akan membanjiri kehidupan saudara, melebihi apa yang kau berikan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ingat, berkat itu bukan selalu tentang uang. Berkat itu tidak selalu tentang materi dalam setiap hidup kita semua. Saudara, damai sejahtera itu lebih penting, ya, di dalam setiap hidup kita semua. Damai sejahtera surga, sukacita surga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka sukacita ilahi itu akan membanjiri hidupmu, keluargamu, melebihi apa yang kau berikan. Amin, Bapak Ibu Saudari. Jadi jangan lagi datang ke gereja dengan bertanya, berapa persen ya yang harus aku berikan? Berapa ya persembahan yang aku harus siapkan? Jangan lagi bertanya seperti itu. Tapi datanglah dengan bertanya, Tuhan, seberapa dalam aku boleh mengasihimu hari ini? Tuhan, seberapa dalam aku boleh mengasihimu minggu ini di dalam setiap hidupku? Karena di kayu salib Yesus tidak memberi sebagian. Tuhan Yesus memberi seluruh hidupnya untuk saudara dan saya. Dan maukah kita melakukan hal yang sama bagi Tuhan Yesus? Saudara, saya mau tutup pada kesempatan hari ini, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan hari ini, saya ingin membawa kita kembali kepada satu titik sentral di dalam setiap kehidupan kita semua, yaitu Golgota. Saudara, pernahkah kita membayangkan, ya, di Golgota itu, di Bukit Tengkorak itu, Tuhan kita Yesus Kristus tergantung di kayu salib, tubuhnya tercabik-cabik, darahnya mengalir dari lambungnya, Bapak Ibu Saudari, dari tangannya, dari kaki yang dipaku itu, dari mahkota yang dikenakan berduri itu. Saudara, ada darah di mana-mana. Di saat-saat terakhir sebelum ajal menjemput, apa yang dia pikirkan, Bapak Ibu Saudari? Apakah dia sedang menghitung berapa banyak jiwa yang akan kuselamatkan dengan pengorbananku ini? Apakah dia sibuk memperhitungkan untung dan rugi dalam setiap kehidupannya? Apakah worth it? Aku disalibkan ini, apakah worth it? Apakah aku mati ini yang mengerikan seperti ini, apakah worth it untuk manusia berdosa seperti saudara dan saya? Saudara, tidak. Yesus tidak menghitung semua itu. Tetapi kitab suci mencatat kalimat terakhirnya sebelum menyerahkan nyawanya. Dia berkata, sudah selesai. Tetelestai. Ya Bapak Ibu Saudara, sudah selesai. Dan di tengah-tengah penderitaan, ya Bapak Ibu Saudara yang sangat mengerikan pada saat itu, ada satu kalimat yang keluar dari bibirnya, Bapak Ibu Saudara, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku yang terkasih, di kayu salib itu, Yesus tidak memberi setengah-setengah di dalam setiap kehidupannya. Dia tidak memberi persepuluhan dari hidupnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara ingat ya, dia tidak memberi sepersepuluhan dari hidupnya. Bahkan Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan 9 bagian untuk dirinya, 1 bagian untuk kita. Dia tidak memberi seperti itu. Tidak. Tetapi dia memberi seluruh hidupnya. Semuanya dia berikan bagi saudara dan saya. Dan dia menyerahkan seluruh hatinya. Dia mencurahkan darahnya sampai titik terakhir, Bapak Ibu Saudari. Sampai tidak ada lagi yang bisa diberikan. Dia berikan yang terbaik untuk menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Itulah standar pemberian kita, Bapak Ibu Saudari, seharusnya. Karena apa? Karena itulah standar pemberian Tuhan kepada saudara dan saya. Bukan persentase, bukan kewajiban, bukan karena terpaksa, tetapi karena kasih yang tulus, kasih yang total kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, lalu masih pantaskah kita datang ke hadapan Tuhan dengan amplop yang tipis, yang diisi sisa-sisa uang belanjamu, sementara hatimu masih memeluk erat dunia ini? Masih layakkah kita memberi dengan perhitungan matematis, sementara dia memberi dengan perhitungan kasih yang tidak terhitung di dalam setiap hidup saudara? Ingat ya, saya tidak berbicara soal nominal ya pada kesempatan saat hari ini, tetapi saya berbicara supaya hatimu engkau berikan kepada Tuhan. Saudara, apakah hari ini ya, khususnya saat ini, saudara mau meletakkan hidupmu di atas altarnya?
Saudara, mezbah di perjanjian lama adalah tempat korban dibakar habis. Tidak ada yang tersisa. Dan ketika Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dalam Roma 12 ayat yang pertama itu Bapak Ibu Saudari, ia sedang berkata, naiklah ke atas altar dan jangan turun lagi. Mungkin selama ini kalian memberi, tetapi hati kalian memegang kendali. Kalian masih punya hak veto kalian masing-masing. Saudara, mungkin kalian masih berkata, Tuhan, ini untukmu, ini bagianmu, ini bagianku ya Tuhan. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk melepaskan semuanya. Saudara, jangan saudara beri Tuhan uang saudara, tapi berilah Tuhan hati saudara, hatimu. Karena ketika hatimu sudah menjadi milik Tuhan, maka seluruh hidupmu, termasuk keluargamu, rumah tanggamu, karirmu, masa depanmu, bahkan uangmu juga akan otomatis mengikut Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, biarlah kebenaran ini mengingatkan kita. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, itulah prinsip pemberian dan sikap hati di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, saya mengingatkan pada kesempatan saat hari ini. Saudara, inilah perbandingan sikap hati dalam memberi. Dimensinya, kalau kita takut Bapak Ibu Saudari karena cuma secara hukum, secara formalitas, saudara kita memberi secara agama atau formalitas. Dimensinya seperti itu. Tetapi Tuhan merindukan kita memberi sepenuh hati, yaitu sikap hidup. Kalau saudara memberi karena formalitas, motivasinya adalah kewajiban supaya saudara diberkati balik. Tetapi kalau saudara memberi sepenuh hati bagi Tuhan, maka motivasi kita adalah syukur atas kasih karunia yang telah kita terima. Saudara, lalu kemudian ketika saudara memberi secara formalitas, secara agama, ukurannya adalah persentase minimal, hitung-hitungan sama Tuhan dalam hidup saudara. Tetapi kalau kita memberi sepenuh hati, maka seluruh aspek hidup, waktu, talenta, harta, semua kita berikan kepada Tuhan. Ya, saudara, ketika kita memiliki sikap hati memberi karena formalitas saja, maka fokusnya adalah dilihat manusia. Kita akan merasa puas dalam diri kita sendiri, tapi fokusnya karena supaya dilihat manusia. Tetapi ketika saudara memiliki sikap hati yang benar, saudara kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan secara rahasia di tempat-tempat tersembunyi dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, saya ini ngomong seperti ini, saya tahu ada orang-orang yang bisa menerima, yang terbuka hatinya. Tetapi juga ada orang-orang yang menolak. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, itu urusan hati masing-masing. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena firman Tuhan sekali lagi ini berbicara mengenai setiap kehidupan hatimu kepada Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya. Tentunya hati yang terbuka, hati yang menerima. Ya Bapak Ibu Saudari di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih pada kesempatan hari ini kami bersyukur. Kami bukan datang dengan tangan yang hampa, tapi biarlah Tuhan dengan hati yang tersentak oleh kasih-Mu yang luar biasa. Kami datang bukan dengan amplop di tangan, tetapi dengan hati di atas telapak tangan kami. Kami mempersembahkan diri kami apa adanya. Tuhan Yesus, Engkau yang tidak pernah menahan diri-Mu sedikit pun bagi kami. Engkau yang rela turun dari tata surgawi, bukan untuk memberi sedekah, tetapi untuk memberi diri-Mu sendiri. Engkau yang tidak menghitung darah-Mu yang terlalu mahal untuk jiwa-jiwa yang hina ini seperti kami. Engkau yang di kayu salib membuka tangan-Mu lebar-lebar sebagai bukti kasih-Mu yang tidak pernah Tuhan Yesus mengepal, tidak pernah menahan, tidak pernah menghitung untung rugi. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami yang selama ini memberi kepadamu seolah-olah Engkau itu pengemis yang butuh belas kasihan kami. Ampuni kami yang menghitung-hitung persembahan seolah-olah Engkau bendahara yang mesti audit setiap hidup kami semua. Ampuni kami yang mempersembahkan sisa waktu, sisa tenaga, sisa uang, sisa hati. Sementara Engkau telah memberikan yang terbaik, bahkan yang terbaik bagi setiap kami semua. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami datang dalam hadirat-Mu, menyerahkan diri kami kembali kepadamu. Kami tidak lagi membawa amplop itu, tetapi kami mau terus membawa hati kami sebagai altar penyembahan kami kepadamu. Kami tidak lagi menghitung persepuluhan dalam setiap hidup kami, tetapi kami mau menghitung kasih karunia-Mu yang tidak pernah terbatas bagi setiap hidup kami. Kami berhenti menjadi akuntan yang sibuk untuk mencatat setiap pengeluaran-pengeluaran rohani kami semua. Dan kami mulai menjadi anak-anak yang duduk diam di pangkuan Bapa, memiliki relasi yang terus Bapa di sorga, yang dimana Engkau mengalirkan kasih-Mu bagi setiap kami. Ambillah hati kami ya Tuhan.
Cabutlah setiap akar legalisme yang membuat kami memberi karena takut. Singkirkanlah setiap duri ketamakan yang membuat kami memeluk erat-erat dunia ini. Hancurkanlah di dalam nama Yesus setiap tembok-tembok legalitas yang membatasi relasi kami dengan Engkau. Hanya pada angka-angka saja. Ampuni kami Tuhan. Tuhan ajari kami memberi seperti Engkau memberi, dengan sukacita yang meluap-luap, dengan kerelaan yang tidak terpaksa, dengan tangan yang terbuka karena kami tahu tangan yang memberi tidak akan pernah kekurangan. Kami percaya ketika Engkau menjadi Tuhan atas hati kami, maka mulut kami akan penuh puji-pujian. Tangan kami akan otomatis terulur untuk memberkati setiap orang-orang yang membutuhkan kasih-Mu ya Tuhan. Ajar kami dapat memberi kepada orang-orang di sekitar kami. Mereka yang memerlukan pertolongan, mereka yang memerlukan belas kasih-Mu. Tuhan tolonglah setiap hati kami, sehingga hati kami boleh tergerak selalu oleh karena belas kasihan. Ketika ada orang-orang yang membutuhkan, bagi mereka yang belum bisa sekolah, bagi mereka yang belum bisa makan, bagi mereka yang kesulitan dan lain sebagainya. Ajar kami dapat Tuhan memiliki hati Tuhan, dan terus Tuhan Yesus merespon untuk menolong, membantu setiap mereka yang membutuhkan setiap tangan Tuhan lewat setiap hidup kami semua. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, walaupun orang-orang tidak melihat apa yang kami berikan setiap waktu kepada orang-orang itu ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang mulai saat ini kami naikkan hidup kami ke atas altar-Mu. Bukan sebagian, bukan setengah-setengah, tetapi segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami, dan segenap kekuatan kami. Terimalah persembahan hidup kami ini ya Bapa kami. Jadikan kami saluran berkat-Mu. Pakai kami bagi kemuliaan nama-Mu. Sampai suatu hari nanti di hadapan-Mu. Dan Engkau berkata kepada setiap kami, datanglah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami. Dan biarlah semua kami anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami. Kami boleh diberkati. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu. Bisnis usahamu diberkati oleh karena Tuhan. Pekerjaan-pekerjaanmu diberkati oleh karena Tuhan. Hubungan-hubunganmu diberkati oleh karena Tuhan. Dan apapun yang kau kerjakan, biarlah Tuhan buat boleh berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita tentunya yang rindu diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selesai sudah pada kesempatan pagi hari ini. Berapa banyak yang terberkati? Bapak Ibu Saudari yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara masing-masing. Saudara jangan lupa tulis itu. Kalau saudara terberkati, saudara juga bisa berbagi ya, tap-tap layar. Saudara juga bisa menerbangkan gift ya, di platform TikTok tuh ada yang namanya gift, saudara bisa terbangkan. Kalau di YouTube namanya apa ya? Super chat atau super thanks, saudara juga bisa terbangkan lewat platform masing-masing jikalau jiwamu terberkati. Tetapi kalau jiwamu tidak terberkati, tak apa-apa Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, jadi yang penting saudara, saya sudah membagikan setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh ya Bapak Ibu Saudari sebagai pesan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Terima kasih buat kalian semua yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Cina tadi, ya Bapak Ibu Saudari, di Singapura. Terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalian yang rindu masuk ke grup ya di Pastor Ndeso, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kemarin saya baru membuat grup, jadi buat kalian semua ya mungkin seringkali di luar jam live ini kita butuh asupan-asupan rohani dan mungkin teman doa yang sefrekuensi Bapak Ibu Saudari. Jadi di grup Pastor Ndeso Home itu Bapak Ibu Saudari kita mau bangun komunitas yang saling mendukung buat pertumbuhan iman. Jadi kalau kalian rindu punya lingkaran pertemanan ya saudara rohani yang positif, yang membangun secara iman Kristen Bapak Ibu Saudari, kalian bisa bergabung ya Bapak Ibu Saudari. Kabari saya kalau kalian mau bergabung. Kalian bisa, Pastor saya mau bergabung, kalian bisa inbox saya aja Bapak Ibu Saudari, bisa inbox. Atau saudara bisa memberikan nomor WA saya, nomor WA Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa berikan nomor WA-nya, nanti saya akan catat secara manual, saya akan saya akan masukkan di grup ya Bapak Ibu Saudari secara manual ya. Jadi jangan lupa Bu Uti Prapti, ya Bu Huri Evelyn, Ibu Lilia jangan lupa masuk grup ya, Bu Hasna Silaban, Pak Hap, ya Bu Lilia jangan lupa, Bu Pamesak atau Bu Mesak, Mun 28 jangan lupa untuk masuk grup, Bu Ira Puspita,
semua kita ya, Yiyi dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk masuk grup, kirimkan nomor saudara ya. Karena kami akan sortir Bapak Ibu Saudari ini, grup ini tentunya saudari yang kasih oleh Tuhan, tempatnya terbatas ya. Jadi buat kalian saja yang tentunya terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya, kalian bisa mengikuti grup ini ya. Jadi kalian bisa inbox atau DM ya di TikTok saya Bapak Ibu Saudari. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua juga yang sudah memberikan persembahan syukur, persembahan kasih ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung pelayanan Pastor Deso. Mari terus dukung pekerjaan Tuhan lewat pemberian-pemberian terbaik kita semua ya. Saudara jadilah saluran berkat Tuhan lewat channel Pastor Deso ya selalu. Nah di channel Pastor Deso ada 3 jenis persembahan. Yang pertama persembahan syukur hari ini. Saudara, persembahan syukur hari ini sebagai bentuk ungkapan kasih atas kebaikan Tuhan ya pada hari ini dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, saudara, kita ada persembahan milik Tuhan atau persepuluhan. Saudara belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga ada persembahan misi. Saudara, persembahan misi ini khusus untuk mendukung pembangunan gedung gereja, pembelian lahan gereja lewat channel Pastor Deso yang dapat menampung sekitar 200 sampai 300 orang. Ya Bapak Ibu Saudari, dan kita rindu nanti lewat gedung itu, saudara, ada pembukaan TK sekolah yang bisa kita dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kita menjangkau generasi di bawah kita, supaya kita melayani mereka sejak mereka masih kecil, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Itulah ada 3 jenis persembahan. Dan saudara, ketika saudara memberikan persembahan-persembahan itu, saudara bisa masuk ke bio profil saya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan ya. Ya, di bio profil saya ada BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena ya di 7650478856. Nah saudara dapat memberikan ke sana dari rekening BCA atas nama istri saya buat orang-orang yang ada di Indonesia. Bagi orang-orang yang ada di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Cina, Hong Kong, Bapak Ibu Saudari Australia yang biasanya mengikuti channel Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari saudara dapat memberikan lewat sosial bus ya kalau yang di luar negeri. Tetapi kalau saudara bisa ya sesuai dengan bank saudara masing-masing bisa memberikan kepada rekening Bank Indonesia sesuai yang saudara tahu, silakan saudara bisa memberikan ya Bapak Ibu Saudari. Ya tetapi kami sendiri menggunakan BCA ya seperti yang tadi saya sampaikan dan juga sosial bus ya Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa masuk ke profil saya atau bio profil, nanti di sana lengkap. Kalau di YouTube biasanya saya masukkan di deskripsi video kalau tidak salah. Ya Bu Mesak jangan masukkan di situ, di inbox maksud saya. Ya jangan masukkan di komentar ya Ibu, nanti takutnya kan ada yang salah menggunakan kalau masukkan di komentar ya. Tapi saya catat ya buat kalian yang menulis di situ juga saya catat ya sebentar. 01 Ini Ibu ya berarti ya. Nanti saya coba masukkan ya. Kemarin saya juga catat sih ini ada satu Bapak tetapi saya lupa masukkannya Bapak. Saya lupa untuk save. Ya, jadi kalian bisa inbox, ya Bu Mesak bisa inbox ya, jangan lupa untuk nomor-nomornya tadi untuk masuk grup ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara terima kasih, di dalam pelayanan Pastor Deso juga Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, kita ada pelayanan konseling, jadi Pastor Deso Ministry hadir sebagai perjalanan iman kalian semua. Jadi bagi kalian yang membutuhkan bimbingan konseling, ya curhat mengenai masalah hidup, Bapak Ibu Saudari kami membuka layanan melalui WA, Bapak Ibu Saudari ya di 0851 7529 2029. Nah saudara bisa langsung aja chat di situ, Pastor aku mau dong masukin ke grup itu. Nah saudara bisa catat nomor saya 0851 7529 2029 ya. Nanti kita bisa japri di sana atau nanti kita bisa video call ya. Silakan menghubungi sekretariat untuk pengaturan jadwalnya Bapak Ibu Saudari untuk pelayanan konseling ini ya. Lalu kemudian saudara kita bisa connect kepada Tuhan setiap hari, terhubung dengan Tuhan dimanapun kalian berada ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Pelayanan Pastor Deso Senin sampai Sabtu daily live stream, jadi dimulai setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7.30. Nama programnya Refresh dan Reset, itu di TikTok maupun di YouTube Bapak Ibu Saudari. Malamnya nanti ada 6:30 malam, tapi kayaknya malam ini saudara tidak ada ya. Jadi saya membiasakan nanti malamnya di setiap Sabtu dan Senin malam ya. Mungkin juga Senin Kamisnya juga Senin dan Kamis ya. Mungkin malamnya nanti saya bisa lagi di hari Kamis Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kalau untuk channel di Upper Room Glory Bapak Ibu Saudari bersama Ibu Gembala itu Senin sampai Kamis ya jam 9-an malam. Nama channelnya Upper Room Glory bersama Ibu Gembala ya Bapak Ibu Saudari. Terus kemudian buat kalian semua ya kita ada pelayanan-pelayanan ministry support
Ya jangan hadapi semua masalah saudara sendiri. Mari berdoa bersama kami. Apapun musim kehidupan saudara yang tengah kalian lalui, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ministry support ini hadir siap untuk mendampingi kalian. Ya Bapak Ibu Saudari, mungkin saudara membutuhkan pelayanan firman, pelayanan khotbah di tengah-tengah keluargamu, ya di tengah-tengah komsel, di tengah-tengah pekerjaanmu, saudara bisa menghubungi nomor saya ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya saudara rindu ada doa kesembuhan. Ya Bapak Ibu Saudari di rumah saudara, di rumah sakit, nanti kami juga bisa mendoakan buat Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk doa kesembuhan. Ya untuk dilayani secara spiritual untuk kesembuhan hati, untuk kesembuhan secara fisik juga. Lalu kemudian saudara rindu untuk didoakan untuk tempat usaha saudara, rumah saudara. Ya Bapak Ibu Saudari ada dedikasi pengurapan untuk tempat usaha maupun rumah. Kalau kalian yang merasa tempat usaha saudara ya perlu didoakan, saudara bisa menghubungi kami. Atau saudara rindu dibaptis, atau saudara rindu konseling pernikahan atau pemberkatan nikah, saudara juga bisa ya Bapak Ibu Saudari menghubungi kami. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, di nomor yang tadi saya sudah sampaikan ya, atau saya ulang lagi, saudara siap-siap catat ya, 085115292029 ya, itu ya Bapak Ibu Saudari. Nah saudara bisa di situ ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik, jangan bawa beban kalian sendirian saat ini. Jadi jika pribadimu, keluargamu sedang butuh penguatan, usahamu sedang butuh terobosan, atau tubuhmu sedang butuh kesembuhan, kami ada di sini untuk melayani kalian dengan sepenuh hati. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti saudara tinggal WA saja. Mari kita hadirkan kuasa Tuhan di setiap area kehidupan kita semua. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan. Masih diulang, jangan diulang lagi Bapak Ibu Saudari. Nanti inbox saja, nanti saya catat nomor WA Bapak Ibu Saudari. Saudara inbox saja ya Bu Siagian, Ibu Mesak di inbox, nanti saya catat kembali nomor kalian di inbox saya atau di DM. Ya takutnya kalau diulang nanti kena ban. Ya saya nanti bermasalah sama TikTok Bapak Ibu Saudari ya. Jadi itu untuk menjaga saja. Jadi kalau cepat kan gak diulang-ulang, ya nanti saya cepat saja, nanti kan algoritmanya ya bisa lah Bapak Ibu Saudari ya. Tapi kalau diulang-ulang takutnya gitu. Ya takut kena peringatan dari pihak mereka. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya mohon undur diri, dukung selalu pekerjaan Tuhan lewat channel ini dengan tulus. Dan sekali lagi firman Tuhan yang disampaikan bukan hanya untuk didengar, bukan untuk didebatkan Bapak Ibu Saudari, tetapi itu pesan Tuhan bagi saudara yang rindu untuk selalu belajar kebenaran firman Tuhan lewat channel ini. Tuhan Yesus memberkati buat kalian semua. Terima kasih yang ada di Indonesia, terima kasih yang ada di Cina tadi, yang ada di Hong Kong, terima kasih teman-teman semua yang ada di Singapura. Terima kasih teman-teman semua yang ada di Malaysia. Semua kita thank you ya yang sudah hadir. Jangan lupa masuk grup Pastor Deso. Ya cepat-cepat di inbox ya Bapak Ibu Saudari. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Tuhan memberkati kalian semua ya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Ingat kalau ada apa-apa kalian bisa japri kepada Pastor Deso. Minimal kami akan doakan setiap pergumulan-pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Bye-bye. Saya mohon undur diri. Oh iya nanti siang jangan lupa jam 11 siang ada Kilau Cantik Ilahi. Ya saya akan usahakan jam 11 siang ini Bapak Ibu Saudari. Jadi buat kalian para kaum wanita, kaum hawa yang rindu untuk diperlengkapi tentunya dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Nanti setiap Selasa dan dimulai Selasa ini jam 11-an siang kalian bisa berkumpul kembali ya. Tuhan Yesus memberkati.